Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa bahwa hidup ini seperti lingkaran yang terus berputar? Kita jatuh dalam kesalahan, lalu menyesal, lalu bangkit kembali, dan kemudian terjatuh lagi. Seakan-akan taubat hanyalah siklus tanpa ujung, sekadar menyesal sebentar lalu terulang kembali. Tetapi, tahukah kita para sufi termasuk Rumi melihat taubat bukan sekadar berhenti dari dosa, melainkan sebuah perjalanan batin bertingkat-tingkat hingga sampai pada titik tertinggi, menyatu dengan Sang Kekasih Allah Azza wa Jalla. Bayangkan sejenak, ada seseorang yang meninggalkan maksiat lalu merasa sudah bertaubat. Tetapi seorang sufi memandangnya, itu baru langkah pertama. Ada pula orang yang salat, berzikir, meninggalkan dosa lahir, tapi hatinya masih penuh iri, dengki, atau merasa lebih baik dari orang lain. Maka para sufi berkata, engkau masih di tangga kedua. Dan ada pula para arif yang bahkan menangis hanya karena lalai sekejap saja dari mengingat Allah. Inilah tingkatan tertinggi taubat para kekasih Allah. Sobat Rumi, bukankah menarik? Ternyata taubat memiliki lapisan-lapisan kedalaman dan setiap kita berada pada posisi yang berbeda. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat ini? Rumi pernah berkata, janganlah putus asa bila engkau jatuh 1000 kali. Karena setiap kali engkau kembali, Allah lebih rindu pada taubatmu daripada rindumu kepadanya. Kalimat ini membuat kita sadar bahwa taubat bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan cinta dari Allah agar kita pulang. Setiap kesalahan adalah undangan untuk kembali. Coba kita renungkan, berapa kali kita menunda taubat hanya karena merasa terlalu kotor? Padahal justru karena kotor itulah kita dipanggil untuk kembali. Para sufi memandang taubat sebagai gerakan cinta dari manusia yang penuh luka menuju Allah yang penuh kasih. Dalam video ini, kita akan menyingkap 3 tingkatan taubat menurut sufi dan Rumi. Taubat awam yaitu taubat dari dosa-dosa lahiriah. Taubat khawash yaitu taubat dari sifat-sifat hati yang kotor. Taubat khawashul khawash yaitu taubat dari segala sesuatu selain Allah. 3 tingkatan ini bukan teori kosong, melainkan peta perjalanan jiwa. Jika kita ikuti dengan sungguh-sungguh, taubat bisa mengubah luka hidup kita menjadi cahaya, menjadikan kegagalan kita sebagai pintu menuju kebijaksanaan. Maka Sobat Rumi, mari kita mulai perjalanan ini. Kita akan membuka satu persatu lapisan taubat, dari yang paling dasar hingga yang paling dalam. Dan siapa tahu, dalam perjalanan ini kita justru menemukan bahwa taubat adalah jalan pulang terbaik bagi jiwa kita yang lelah. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari tingkatan pertama dalam perjalanan taubat, yang sering disebut oleh para sufi sebagai taubatnya orang awam. Apa maksudnya taubat awam? Ini adalah taubat dari dosa-dosa lahiriah yang jelas terlihat oleh mata, yang diharamkan oleh syariat. Misalnya, seseorang meninggalkan kebiasaan berbohong, mencuri, berbuat zalim, menipu, atau meninggalkan kewajiban yang Allah tetapkan. Kenapa disebut tingkatan awal? Karena inilah pintu gerbang. Bayangkan seseorang baru saja sadar dari kehidupan yang penuh maksiat. Ia merasa hidupnya hampa, gelisah, dan setiap malam hatinya berontak. Lalu ia memutuskan berhenti. Ia menyesal, menangis, lalu bertekad, aku tidak akan mengulanginya lagi. Inilah taubat awam. Langkah pertama yang menentukan. Seperti orang yang baru membersihkan pakaian yang kotor sebelum bisa dipakai lagi. Rumi berkata dalam Mathnawi, engkau tidak bisa masuk ke dalam rumah Sang Kekasih dengan pakaian yang kotor, maka cucilah ia dengan air penyesalan dan sabun air mata. Para ulama tasawuf menyebutkan
ada 3 syarat utama. Pertama, menyesal atas dosa yang dilakukan. Jika hati tidak menyesal, taubat hanya sebatas lisan. Kedua, segera berhenti dari dosa itu. Tidak bisa bertaubat sambil masih melakukannya. Ketiga, bertekad kuat tidak mengulanginya lagi. Walau manusia lemah dan mungkin jatuh lagi, tekad di hati harus tulus. Ya Allah, aku ingin kembali padamu. Ada sebuah kisah yang sering dikisahkan oleh para sufi. Seorang pemuda datang kepada seorang guru sufi, menangis dan berkata, "Aku terlalu banyak dosa. Bagaimana mungkin Allah mengampuniku?" Sang guru menjawab lembut, "Jika dosamu setinggi langit, ampunan Allah lebih luas dari langit itu sendiri. Jika dosamu sebanyak buih di lautan, rahmat Allah lebih luas dari samudera itu sendiri. Yang penting, pulanglah. Jangan jauh lagi." Sobat Rumi, bukankah kita sering merasa seperti pemuda itu? Kita berpikir Allah terlalu jauh, padahal sebenarnya Allah hanya menunggu kita melangkah pulang. Mengapa banyak orang berhenti di tingkat ini? Karena kebanyakan manusia merasa cukup dengan berhenti dari dosa lahiriah. Tidak mencuri adalah aman, tidak berzina adalah cukup, tidak mabuk adalah sudah baik. Padahal para sufi mengatakan itu baru pintu. Jika hanya berhenti di sini, kita baru membersihkan tubuh tapi hati masih berlumur noda. Sobat Rumi, mari kita bertanya dalam hati, apakah kita sudah bertaubat dari dosa-dosa lahiriah yang jelas, atau masih ada kebiasaan kecil yang kita anggap remeh, padahal menutup cahaya Allah masuk ke hati kita? Kadang kita berpikir dosa kecil itu tidak apa-apa, padahal setetes racun pun bisa merusak segelas air yang jernih. Maka taubat awam ini sangat penting. Ia adalah dasar. Tanpa ini kita tidak bisa melangkah ke tingkat berikutnya. Tetapi para sufi tidak berhenti di sini. Mereka berkata, "Jika engkau ingin mendekat kepada Allah, jangan hanya membersihkan tubuhmu dari kotoran dosa, bersihkan juga hatimu dari sifat-sifat yang menipu." Inilah pintu masuk ke tingkatan kedua, taubat khawash, yaitu taubatnya orang-orang pilihan yang meninggalkan penyakit-penyakit batin. Sobat Rumi, mari kita renungkan. Sudahkah kita benar-benar meninggalkan dosa-dosa lahiriah? Ataukah kita masih sering jatuh pada hal-hal kecil yang merusak jiwa? Ingatlah, Allah tidak menuntut kita untuk sempurna sekaligus. Dia hanya ingin kita mau kembali setahap demi setahap. Karena setiap langkah kecil menujunya dibalas dengan cinta yang lebih besar dari yang bisa kita bayangkan. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, jika pada tingkatan pertama, taubat awam, kita bertaubat dari dosa-dosa lahiriah, maka pada tingkat kedua ini kita masuk lebih dalam, taubat khawash, taubatnya orang-orang pilihan. Apa maksudnya? Taubat khawash adalah taubat dari dosa-dosa hati, dari sifat-sifat batin yang kotor, yang tidak terlihat oleh mata, tetapi justru paling berbahaya bagi jiwa. Kita sering merasa aman karena sudah menjauhi dosa besar, tapi para sufi bertanya, bagaimana dengan hatimu? Kita mungkin rajin salat, tapi di hati masih ada ria, ingin dipuji. Kita mungkin sedekah, tapi ada ujub, merasa lebih mulia dari orang lain. Kita mungkin sabar, tapi diam-diam menyimpan dengki pada keberhasilan orang lain. Rumi menggambarkan hal ini dengan indah. Jangan hanya mencuci tanganmu dari lumpur. Lihatlah hatimu. Apakah ia masih berkarat oleh kesombongan dan iri hati? Mengapa taubat dari sifat hati itu sulit? Karena dosa hati sering tersembunyi. Kita bisa menutupi dari orang lain, bahkan dari diri sendiri. Tapi tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Sufi berkata, dosa lahir seperti duri di jalan. Engkau bisa melihat dan menghindarinya, tapi dosa batin seperti racun di dalam darah. Engkau tidak sadar sampai tubuhmu melemah. Contoh-contoh sifat hati yang harus ditaubati: ria,
yaitu beramal untuk dilihat manusia. Ujub, yaitu merasa lebih baik dari orang lain. Hasad, yaitu iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Cinta dunia berlebihan, yaitu hati terikat pada harta, jabatan, pujian. Masing-masing dari sifat ini bisa menjadi hijab, penutup antara kita dan Allah. Dikisahkan, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Guru, aku sudah bertaubat dari semua dosa besar. Apakah aku sudah dekat dengan Allah?" Sang guru menjawab, "Lihat ke dalam hatimu. Jika masih ada rasa ingin dipuji, maka engkau masih jauh. Jika masih ada rasa lebih baik dari orang lain, engkau masih tertutup. Dekat dengan Allah bukan hanya tentang amal yang terlihat, tapi juga kebersihan hatimu." Kisah ini mengingatkan kita, perjalanan taubat tidak berhenti pada tubuh, melainkan harus menembus ke dalam hati. Bayangkan sebuah rumah. Pada taubat awam, kita membersihkan lantai dan dinding yang kotor. Pada taubat khawash, kita baru sadar, ternyata racun dan sarang penyakit justru ada di dalam rumah, tersembunyi di bawah karpet atau di balik lemari. Jika tidak dibersihkan, rumah itu tetap tidak nyaman dihuni. Begitu juga hati kita. Sobat Rumi, mari kita jujur pada diri sendiri. Saat kita beramal, apakah kita benar-benar ikhlas atau ada secuil harapan ingin dipuji? Saat melihat orang lain berhasil, apakah hati kita ikut bahagia atau justru merasa iri? Saat berbicara tentang dunia, apakah hati kita melekat padanya atau ringan untuk melepaskannya? Jika kita menemukan jawabannya, disitulah medan taubat khawash kita. Taubat khawash ini jauh lebih dalam dan berat daripada taubat awam. Namun para sufi masih berkata, ini pun belum yang tertinggi. Ada tingkatan yang lebih halus lagi, yang hanya bisa dirasakan oleh para arif billah. Orang-orang yang bahkan bertaubat dari kelalaian sekejap saja dari mengingat Allah. Inilah yang disebut taubat khawashul khawash, tingkatan taubat tertinggi yang akan kita bahas selanjutnya. Sahabat Rumi, mari kita renungkan. Mungkin kita sudah lama meninggalkan dosa-dosa lahiriah, tapi apakah kita sudah benar-benar meninggalkan sifat-sifat hati yang kotor? Karena sesungguhnya, penyakit hati itulah yang paling menghalangi kita untuk benar-benar dekat dengan Allah. Dan membersihkannya adalah tanda bahwa kita mulai memasuki jalan para pecinta sejati. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, kita sudah membahas taubat awam, meninggalkan dosa lahiriah. Lalu taubat khawash, membersihkan sifat-sifat hati. Kini kita sampai pada tingkatan yang paling dalam. Taubat khawashul khawash, taubatnya para arif, para kekasih Allah. Ini adalah taubat dari segala sesuatu selain Allah. Bagi mereka yang sudah berada di tingkat ini, bahkan lalai sekejap dari mengingat Allah sudah terasa seperti dosa besar. Rumi berkata, sejenak saja engkau berpaling dari sang kekasih, hatimu akan menangis. Itulah taubat sejati, menyesali setiap detik tanpanya. Mengapa begitu halus? Karena di tingkat ini, seseorang sudah melewati syariat dan akhlak lahiriah. Ia sudah menundukkan hawa nafsunya, sudah membersihkan hati dari iri, dengki, dan ria. Namun ia masih merasa ada hijab halus, kesadaran yang belum sepenuhnya fana dalam Allah. Para arif menilai itu sebagai kekurangan yang harus ditaubati. Bayangkan seorang kekasih yang begitu mencintai pasangannya. Jika sehari saja ia tidak mengirim kabar, ia merasa bersalah. Jika 1 jam saja ia lalai, hatinya gelisah. Begitulah para pecinta Allah. Mereka menangis bukan karena mencuri atau berdusta, tetapi karena ada momen di mana hati mereka tidak hadir bersama Allah. Ada sebuah kisah dari seorang sufi besar. Suatu malam ia menangis terseduh-seduh. Muridnya bertanya, "Guru, apakah engkau jatuh dalam dosa?" Ia menjawab, "Tidak, aku hanya lalai sekejap. Dalam satu tarikan napas aku tidak ingat pada Allah. Dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa berdosa." Sobat Rumi,
Inilah tingkatan taubat khawashul khawash. Halus, nyaris tak terbayangkan, tapi inilah puncak cinta sejati. Mari kita renungkan. Pernahkah kita salat tapi pikiran melayang ke urusan dunia? Pernahkah lisan kita berzikir tapi hati kosong tanpa rasa? Pernahkah kita sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa semua ini hanyalah titipan? Itulah kelalaian yang membuat para arif menangis dan bertaubat. Rumi selalu memandang taubat sebagai gerakan cinta, bukan sekadar rasa takut. Ia berkata, "Jangan takut pada kesalahanmu. Setiap kali engkau jatuh, Allah memanggilmu lebih dekat. Taubatmu adalah tarian cinta di hadapannya." Sobat Rumi, indah sekali. Ternyata taubat bukan sekadar ritual, tapi tarian jiwa, di mana setiap air mata adalah syair cinta yang ditulis di hadapan Allah. Jadi, 3 tingkatan taubat ini membentuk sebuah perjalanan. Dari tubuh yang kotor, menuju hati yang bening, hingga jiwa yang hanya mengenal Allah semata. Namun perjalanan ini tidak pernah selesai. Para sufi percaya bahkan di puncak, seorang hamba tetap butuh taubat, karena setiap napas adalah undangan untuk kembali kepadanya. Sobat Rumi, mari kita tanyakan ke dalam hati. Apakah kita sudah siap menapaki jalan ini sedikit demi sedikit? Mungkin kita masih di pintu pertama, mungkin baru di tangga kedua. Tetapi ingatlah, setiap langkah taubat, sekecil apapun, adalah langkah pulang menuju Allah. Dan Allah Sang Kekasih selalu lebih rindu pada kita daripada rindu kita kepadanya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah. Setelah memahami 3 tingkatan taubat, awam, khawash, dan khawashul khawash, kini kita sampai pada inti pandangan Rumi. Taubat bukanlah sekadar menyesali dosa, tetapi sebuah tarikan cinta antara hamba dan Allah. Banyak orang bertaubat karena takut neraka. Itu baik, tapi Rumi mengajarkan sesuatu yang lebih indah. Bertaubatlah karena rindu. Ia berkata, taubat adalah pintu yang selalu terbuka. Bukan karena murkanya Allah, melainkan karena cintanya Allah yang tak pernah padam. Bayangkan, seorang kekasih yang selalu membuka pintu rumahnya, meskipun kita sering pergi dan meninggalkannya. Begitulah Allah membuka pintu taubat, menunggu kita kembali dengan penuh cinta. Rumi sering menggunakan analogi cinta manusia untuk menjelaskan cinta ilahi. Seorang pecinta sejati tidak tahan berpisah dari kekasihnya. Bila ia lalai, ia merasa bersalah bukan karena takut dihukum, tetapi karena tak sanggup jauh dari cintanya. Begitu pula dengan taubat. Ia bukan sekadar ritual, tapi jeritan rindu jiwa yang ingin kembali menyatu dengan Tuhannya. Dalam salah satu kisahnya, Rumi bercerita tentang seorang anak yang lari dari rumah ayahnya karena malu dengan kesalahannya. Ia hidup menderita di luar, sampai suatu hari ia pulang dengan air mata. Sang ayah tidak marah, bahkan berlari menyambutnya, memeluknya dan berkata, "Aku lebih bahagia melihatmu pulang daripada engkau bahagia pulang padaku." Sobat Rumi, bukankah ini gambaran indah bagaimana Allah menyambut taubat kita? Mari kita renungkan. Selama ini kita bertaubat karena takut neraka atau karena rindu kepada Allah. Saat kita jatuh, apakah kita merasa malu hingga menjauh atau justru rindu hingga kembali? Apakah taubat kita sekadar formalitas atau benar-benar sebuah panggilan cinta? Pertanyaan ini membawa kita lebih dekat dengan inti ajaran Rumi. Rumi menulis dalam syairnya, "Tidak peduli berapa kali engkau jatuh, kembalilah. Pintu itu tidak pernah tertutup. Bahkan ketika engkau merasa hina, justru saat itulah Allah menunggumu paling dekat." Taubat dalam pandangan Rumi bukanlah akhir melainkan awal. Awal dari perjalanan cinta yang tak pernah berhenti. Jadi Sobat Rumi, kita bisa melihat, awam melihat taubat sebagai berhenti dari dosa. Orang pilihan melihat taubat sebagai pembersihan hati. Para arif melihat taubat sebagai rindu tanpa henti. Dan Rumi melihat taubat sebagai jalan pulang, yang penuh cinta, jalan yang selalu terbuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Selanjutnya kita akan merangkum seluruh perjalanan ini dan melihat bagaimana taubat
bukan sekadar kewajiban, melainkan rahmat terbesar yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sobat Rumi, mari kita bertanya, apakah kita sudah bertaubat karena cinta? Ataukah kita masih melihat taubat sekadar sebagai beban kewajiban? Karena sesungguhnya taubat adalah undangan cinta. Dan Allah, Sang Kekasih, selalu lebih rindu pada taubat kita daripada rindu kita kepadanya. Sobat Rumi yang dirahmati Allah, setelah melalui perjalanan panjang tentang tingkatan taubat, kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah kita, manusia biasa, penuh dosa, penuh kelemahan, bisa melangkah di jalan para sufi? Jawabannya adalah, ya, kita bisa. Rumi mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk kembali kepada Allah. Allah tidak hanya memanggil para wali, para ulama, atau para sufi. Panggilan itu berlaku untuk setiap jiwa. Bukankah Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surat Az-Zumar 53. Hayat ini adalah undangan terbuka. Tidak ada syarat kelas sosial, keturunan, atau status. Yang diperlukan hanyalah niat yang ikhlas dan hati yang tulus. Para sufi menegaskan, langkah pertama menuju Allah bukanlah kesempurnaan, melainkan niat. Boleh jadi kita masih sering jatuh, boleh jadi kita masih penuh kelemahan, boleh jadi kita masih jauh dari derajat para sufi. Tapi jika niat kita benar, ingin kembali, ingin mencintai Allah, ingin memperbaiki diri, maka jalan itu sudah terbuka. Rumi berkata, jalan menuju Tuhan tidak untuk para malaikat saja, ia juga terbuka bagi mereka yang penuh luka. Karena luka adalah tempat cahaya memasuki dirimu. Ini artinya, justru dari luka, dari dosa, dari kegagalan, kita bisa lebih merasakan indahnya taubat. Jalan ini bukan milik elit spiritual semata, melainkan jalan yang bisa ditempuh siapa saja yang mau melangkah. Bayangkan seseorang yang terjatuh berkali-kali dalam dosa. Setiap kali ia kembali, Allah menerimanya. Pada akhirnya, orang ini bisa jadi lebih dekat dengan Allah dibanding mereka yang merasa suci, tapi tak pernah merasa butuh taubat. Rumi menegaskan, Allah lebih menyukai orang yang bertaubat meski berkali-kali jatuh daripada orang yang merasa tidak berdosa. Sobat Rumi, jalan para sufi bukanlah jalan yang mustahil. Mereka pun dulu manusia biasa, penuh keterbatasan, tetapi dengan ketulusan niat, mereka melangkah, jatuh, bangun, hingga akhirnya sampai. Kita pun bisa melangkah, setapak demi setapak. Mulailah dengan taubat dari dosa kecil, lalu jaga hati dari kesalahan batin, hingga akhirnya kita bisa merasakan nikmatnya rindu kepada Allah, sebagaimana para sufi merasakannya. Apabila pembahasan ini membuat hati lebih lapang, silahkan tulis di kolom komentar sebuah doa untuk diri sendiri. Aku kembali kepadamu ya Allah, dengan niat yang tulus. Tulis kalimat itu, karena menuliskannya adalah bagian dari deklarasi hati. Siapa tahu doa sederhana itu menjadi awal langkah kita di jalan para sufi. Sobat Rumi, mari kita ingat, taubat adalah pintu yang selalu terbuka. Setiap jiwa punya hak yang sama untuk kembali. Jalan para sufi bukanlah jalan tertutup, tetapi undangan terbuka. Dan yang terpenting, Allah lebih rindu pada kita daripada rindu kita padanya. Maka jangan pernah berhenti melangkah. Karena sejauh apapun kita tersesat, jalan pulang selalu ada dan pintu taubat selalu terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.